Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bapak Milenial, idola keluarga, Keluarga keluarga idola idola. itulah Bapak. Hmm, Alhamdulillah kembali lagi di podcast Bapak Milenial, podcast inspiratif, berkemajuan, provokatif. provokatif enggak Oh enggak. dong. Hmm. Nah, podcast Bapak Milenial yaitu podcast ruang apa ya? Ruang obrolan Hmm. bapak-bapak zaman now, Ruang belajar, ruang belajar. ruang TU, Oh, dia bukan juga. Ruang apa lagi, Pak? Kira-kira. ruang untuk berbagi, Mm, sharing, dari dan juga bertukar gagasan. itu. Dan intinya belajar terkait dengan keluarga gitu ya, Betul. cara mendidik anak, Anak, cara berkeluarga lah betul. intinya Cara seperti itu. mendidik anak sendiri, cara mendidik anak mitoha, cara mendidik anak Wah, banyak ya juga banyak ya. ya, gitu ya. Hmm. Karena banyak jadi harus diobrolin biar Hmm. biar bapak-bapak semuanya sadar terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. Betul. Nah, Yes. teman-teman semuanya, melanjutkan terkait dengan pembahasan minggu kemarin kan kita sudah ngobrolin terkait dengan siapkah jadi ayah. Muh. Tapi pembahasan bukan selama pembahasan minggu kemarin itu potong Pak, Potong ya. dikarenakan pembahasannya gemuk gitu Ya, ya terkait dengan siapkah jadi ayah, maka ada part 2-nya seperti betul. itu. Potong hujan ya. Potong hujan. Dan minggu kemarin itu baru membahas terkait dengan 2 poin gitu. Hmm. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali terkait dengan pembahasan tersebut dan mudah-mudahan kalau misalkan masih banyak lagi pembahasan yang belum terbahas, nanti kita akan lanjut lagi di part 3 seperti Betul. itu. Karena ini poin yang urgent gitu ya, Pak, karena Betul. jarang jarang sadar gitu Hmm, orang-orang yang baru menikah ataupun orang-orang yang mau melanjutkan ke jenjang pernikahan belum betul. sepenuhnya sadar terkait dengan orang teh ayah atau bukan Nah, seperti itu mungkin intinya. ayah atau ani-ani. eh eh Hmm, eh anak-anak. anak-anak. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama apa Hmm, mengenai siapa jadi ayah, hmm. siapa ini Siap. atau siapa. Siap, siap. Pilihannya PG ya. Siap Saya atau Pak tidak? ini Oh ya, Bapak ya, siap. kenapa penting banget buat ayah hadir secara emosional Hmm, bukan secara finansial gitu Pak. semata. Mm-mm. Hmm. Jadi ayah yang hadir secara emosional itu mempengaruhi satu kecerdasan anak, Hmm, dua perilaku anak, tilu mentalitas. mentalitas itu. Jadi tiga hal itu mempengaruhi apa kehadiran seorang ayah di rumah tangga. Mm-mm. Kehadiran ayah dalam pengasuhan itu mempengaruhi tiga hal. Satu, ODIB teh. Satu, kecerdasan. Kecerdasan, Dua, mentalitas, tiga, perilaku. perilaku. Mentalitas, perilaku. Tiga hal ini menurut Goleman. Hmm. Jadi kata Goleman mengatakan kehadiran ayah itu secara emosional itu mempengaruhi satu terhadap intelektualitas anak, dua terhadap perilaku anak, tiga terhadap mentalitas anak. Hmm. Jadi anak na anu rada BLT misalnya Hmm. itu bisa jadi Lihat TPKH. PKH ya. Hmm. Bisa jadi akibat bapaknya teu hadir dalam kehidupan. Oh. Atau anaknya yang loading, itu bisa jadi bapaknya Hmm. teu hadir dalam kehidupan anak. Hmm. Abab budakna anu mentalna cengeng, bisa jadi bapaknya teu hadir dalam kehidupan Oh. anak. Penting itu Pak ya Sepenting kehadiran itu. ayah terhadap seorang anak. Jadi kalau bapak tidak hadir, kalau anak memiliki mentalitas yang lemah, intelektualitas yang lemah selain dari faktor keturunan, itu bisa jadi faktor terlibatan ayah yang kurang dalam kehidupan seorang anak. Kenapa? Karena satu gini ya, Ajidan. Seorang bapak itu ketika dia berinteraksi dengan anak itu, bapak memiliki pendekatan eksploratif Hmm. daripada seorang ibu yang protektif. Hmm. Bapak itu lebih suka dengan eksplorasi, Hmm. menantang, melakukan uji coba, Hmm. melakukan sesuatu yang yang di luar nurul kan gitu ya, di luar nalar. Bapak itu lebih suka mengasuh anak itu dengan situasi yang tidak dalam situasi nyaman. Hmm. Dibawa kemana, mota, kedebut, Hmm. kembali budak, Hmm. kembali laki, itu bapak. Sedangkan ibu gayanya protektif.
kade bisa Hmm. gebis. Alah palau. Maka secara pengasuhan bapak yang sisi kehadirannya memberikan ruang eksplorasi bagi anak dan ibu yang memiliki pendekatan yang protektif itu beda. Anak lebih cenderung percaya diri karena dia mengeksplorasi dikeliling apa ya tadi asal. Bedanya ibu, anak menjadi lungu kita hoream sabnaon dia lebih kepada pendekatan protektif. Hariwangan teuing lah Ya, ini ibu mah gitu. segala ulah gitu kan Segala ya. ulah kade alah omat, padahal omat kita kade pan gitunya. Nah, omat gitu kade misalkan. Kebanyakan ibu masih kayak gitu. Tapi bukan salah. Ya. Karena fitrahnya kan beda. Ayah mendidik anak itu dengan pendekatan eksplorasi. Ibu dengan pendekatan protektif, proteksi gitu, melindungi. Ibu makan fitrah ibu itu dilahirkan dengan sebagai seorang penjaga sangkar. Itu ibu mah. Jadi nungguan sarang gitu supaya sarang teh aman. Jadi tempat berteduh semua anggota keluarganya, tempat pulang yang nyaman, tempat tempat diam yang menyenangkan. Sedangkan bapak dia kan didesain fitrahnya itu untuk menjadi seorang pemburu. Laki-laki mah gitu. Maka kalau bapak ada di rumah itu bapak solihah berarti mau mempan gitu. Karena secara fitrah laki-laki itu adalah pemburu. Dia harus berada keluar rumah, dia harus mencari apapun. Dia bertarung dengan badai, dia bertarung dengan situasi yang tidak pasti itu bapak. Sehingga dengan pertarungan itu, dan eksplorasi itu menghasilkan satu mentalitas anak lebih kuat, berani mencoba. Mending mana orang yang tidak pernah berani mencoba, kemudian dia tidak pernah gagal, dan orang yang pernah mencoba dan dia terus gagal. Mending mana? Mending mana mencoba. Sekalipun gagal. Karena pada titik tertentu gagal itu akan menjadi berhasil. Dibanding tidak pernah mencoba karena takut. Maka satu anak yang secara secara emosional dihadirkan kehidupan ayahnya, maka satu mempengaruhi faktor sisi intelektualitas, kecerdasan. Jadi lebih eksploratif, budak lebih rasa penasaran, curiosity-nya lebih naik. Karena eksplorasi bapak, jadi budak rasa ingin tahu itu gede gitu. Nah, maka rasa ingin tahu itu memunculkan pikiran kritis, memunculkan intelektualitas yang kritis, yang tajam. Dua, eksplorasi itu bisa menghasilkan perilaku yang lebih baik. Karena dia tahu, oh kalau berhubungan dengan orang yang pendiam harus seperti ini. Kalau berhubungan dengan orang yang kasar harus seperti ini. Oh, kalau harus berhubungan dengan orang yang baik harus seperti ini. Dari mana dia tahu? Kan faktor eksplorasi. Gitu. Nah, bahkan yang ketiga bisa melalui mental. Orang yang dia sering mencoba, mentalnya akan terpupuk. Beda dengan orang yang tidak pernah mencoba. Contoh gini, orang yang laki-laki, anak yang laki-laki mentalnya bagus, payaan namun cesulanya, bagian kumeok memang dipacok. Dia itu bisa jadi karena banyak mengeksplorasi sesuatu, banyak gagal, sering gagal karena menganggap gagal itu biasa, bukan aib, bukan dosa. Nah, mentalnya naik. Itu guys. Sepenting itu. Sepenting itu. Intinya jangan apa ya buat bapak semuanya karena kalau Indo boleh. Gitu ya. Jadi promosi. Jadi ya jangan condong pengasuhan itu ke ibu. Betul. Ya, karena dengan trigger-trigger yang tadi hati-hati, sebetulnya katanya gitu Pak ya akan ya kalau misalkan trigger-trigger yang diberikan kepada anak itu kehati-hatian, justru yang didapatkan oleh anak itu ketakutan. Betul. Bukan kehati-hatian. Bukan kehati-hatian. Pemain Indonesia, timnas Indonesia 11. 11 pemain timnas itu kita sulit untuk mencari 11 orang dari 165 juta jiwa menurut survei Roma Irama. Kan menurut survei Roma Irama kan 165 juta jiwa penduduk Indonesia. Dari 165 juta jiwa penduduk Indonesia, itu kita sulit mencari 11 orang untuk menjadi pemain timnas yang bisa main di Piala Dunia. Kenapa? Karena bisa jadi pola pendidikan hati-hati itu yang
mendominasi seorang laki-laki, seorang anak. Gitu. Hmm. Padahal salah satu modal untuk menjadi pemain tim adalah lari, lompat, Ya. gitu. Ibu-ibu Indonesia ngomongnya gimana? Hati-hati jatuh, Iya. hati-hati jangan lari-lari, Hati di jamban. hati-hati di jamban, kayak gitu sehingga kemudian untuk mencari 11 main timnas saja susah karena tadi pola hati-hati itu hati-hati sehingga ketakutan. Kayak main bal najong hati-hati bisa jadi karena Betul. itu. Luar biasa. Itu. Dan teman-teman semuanya pernah baca gitu Pak ya, Nah, di bagian otak manusia itu kan ada yang namanya reptilian cortex betul. kalau nggak salah. Nah, Jadi otak-otak pemburu gitu kan. betul. Kalau misalkan tadi dominan terhadap ya pengasuhan itu ke ibu, kira-kira Pak gak akan Nah, terlatih kayaknya gitu kerasa. Pak ya. Otak reptil itu otak apa? Otak binatang, otak berburu, otak belakang seorang seorang manusia. Kalau tidak diasah, itu sama halnya seperti gajah yang Hmm. disimpan di kebun binatang. Hmm. Dia tidak tahu betapa perkasanya dia. Hmm. Dia tidak tahu betapa luasnya dunia ini. Karena dia menganggap bahwa kebun binatang itu adalah miniatur dari kehidupannya. Hmm. Padahal tempat asli gajah itu kan di hutan, bukan kebun Ya. binatang. Gitu. Jadi gagajaheun Gajah, jeung naon? tapi gajah. Jeung kopi gajah nya jadi iklan deui lah gitu ya. Luar biasa nih. Gitu, guys. Nah, Pak, ini selanjutnya ya, Hmm, gak kalah penting juga ini. iya. Karena sering jadi apa ya dilema mungkin, Pak. Hmm. Bagaimana cara menyeimbangkan antara tanggung jawab di luar rumah kerja dengan keterlibatan pengasuhan anak Ah, di iya rumah. benar. Gitu, Pak. Kadang kalanya ada ayah yang merasa, "Ada sibuk gawe tuh." Betul, Pak. Oh, sampai cari uang segepok, yang datang bukan uang malah utang. Sampai dia lupa bahwa ada tanggung jawab besar di rumah selaku seorang Ayo. ayah. Bagaimana menyeimbangkannya? Perlu diketahui teman-teman, anak-anak kita itu tidak meminta setengah dari waktu kita. Tidak meminta setengah dari waktu Tapi kita. Dia hanya meminta separuh dari waktu kita untuk hadir secara utuh. Maka dalam hal ini, ingat 3 momen yang tidak boleh terlewatkan dalam momentum seorang anak yang harus diingat. 1, momentum ketika dia sedang sakit. Momentum seorang ketika sakit itu adalah momentum di mana dia sedang merefleksikan semua memorinya. Jadi kalau kita secara waktu terbatas, misalkan ya, ketika sakit minimal kita hadir. Ketika sakit kita mengurusi secara utuh. Jangan sampai ketika kita sakit kita ada tapi malah main HP. Tapi malah sibuk dengan pekerjaannya. Bawa laptop, bikin budak bagi mau-mauan, bukan seperti itu. Itu sakit. Kedua, dalam kondisi bahagia. Ketika anak sedang merayakan sesuatu, ketika anak sedang meraih pencapaian sesuatu, maka kita harus hadir. Itulah momen-momen terpenting. Momen-momen terpenting itu harus hadir. 3, itu momen-momen yang akan selalu diingat adalah momen-momen kecil. Momen-momen kecil. Momen-momen yang menyentuh hati. Contoh, misal, makan bareng, sholat berjamaah bareng, ngaji bareng. Nggak butuh 2 jam, butuh 10 menit. Itu akan menjadi memori yang terus diulang-ulang dan terus tertancap di pikiran seorang anak. Jadi bagi bapak-bapak yang LDR atau hubungannya jauh atau secara secara waktu terbatas karena kerjaannya kayak Bang Toyib kan gitu tuh. 24 jam seperti apoteker misalnya. Maka minimal di 3 momen itu harus ada. Minimal ya. Minimal harus ada. Apalagi kalau bisa ngajak main bareng. Gak minta setengahnya. Dia hanya minta waktu sekitar 30 menit. Dia hanya minta waktu sekitar 1 jam. Dia hanya minta waktu sekitar 2 jam menagih itu dari bapaknya. Gak minta mau Paruh separuh aku kan gitu. paruh nafas. Nah, separuh nafas. Paruh nafas semuanya nanti. Nah, gitu. Gitu kira-kira. Katalah. Jadi itu momen-momen itu kudu hadir. Ya. Sok dalam kegerinya, bapak sebedanya Asa keupahan asa ya. keupahan asa panjang harapan gitu.
anak punya penyakit punten ya, bisul atau penyakit ringan, bisul ngomong apaleunnya, penyakit ringan, ketika dia terus dibersamai ibu, maka dia akan mentalnya tuh, selain dari memang aya si perlindungannya, tapi dia akan merasa bahwa ika sebadang penyakitnya gitu. Juga jauh kena pejit, cuman gitu. Itu kan memunculkan motivasi sembuhna gede gitu. Nah, upama oh nya bae. Nyeri emang nyeri teh, tapi ngupahan dan berikan suntikan kekuatan tersendiri dari bapak. Kudu balance nanti indung wae sih budak jadi budak solihah kabeh. Budak lalaki mentalna mental awewe. Budak awewe, awewe teuing. Teu apal cara mikir logis siga kumaha, teu apal cara mikir anu apa anu diplomasi siga kumaha teu apal. Teu apal cara mikir anu taktis seperti apa, cara menentukan keputusan secara cepat teu bisa. Ada kepentingan indung. Orang yang bisa menentukan keputusan sepersekian detik pasti dia memiliki keterlibatan aya nu gede. Sepersekian detik dia harus mengambil keputusan dalam situasi sulit misal. Gede terlibat bapana berarti. Urang mah kan di situasi nyantai wae bingung keputusan kumaha ieu teuing cenah kan gitu. Tapi bapana teh hadir teh gitu. Sepersekian detik dia bisa Jiran punya tujuan A, tiba-tiba di jalan aya jelema tulunganeun. Kemudian Jiran memilih menolong itu karena darurat dan meninggalkan tujuan utama. Terus karakter yang ditanam Bapak geus luar biasa. Maka saya jangan memarahi siswa-siswa anu atau mahasiswa anu telat. Kampus. Bisa jadi calon pemimpin gede. Yang dia ketika di rumah geus berangkat sesuai dengan tepat waktu, tiba-tiba di jalan dia misal punya sepersekian detik untuk menentukan keputusan untuk nyengkong heula. Kan pemimpin makan ngeloding pemimpinnya gitu. Sepersekian detik kudu mikir cepet. Lila teuing mah lila kan gitu. Pemimpin hebat saya menjamin dia punya kemampuan menentukan keputusan secara cepat. Dan itu ada peran ayah di Bapana dalamnya. kuat. Dialektik. Nabi kenapa? Karena nabi itu kan mayoritas laki-laki kan. Bisa jadi karena memang dia seorang pemimpin hebat. Dia calon dia calon orang yang akan memutuskan keputusan sepersekian detik. Sepersekian menit dia harus ambil keputusan A atau B. Karena karena dia disetting untuk mengurus umat yang begitu banyak, begitu besar, begitu masalah umat yang tidak begitu rumit. Nah, kalau dia nyeloding, baper gitu. Semua kan itu Quran kan dialog anak jeung bapak tuh, tidak ada anak ibu itu kan cuma sedikit separuh aku lagi gitu lah kira-kira. Bapak tolong sisakan ya waktunya untuk anak-anak kalian semuanya. Anak kita semuanya. Anak kita banyak ya. Makanya di usia ajidan itu kan sebaiknya itu kan dekat dengan laki-laki, dekat dengan perempuan. Maka seusia-usia mahasiswa kayak gini nih, baru lulus mau beres kuliah, kalau dia terlalu sering dekat dengan laki-laki, bisa jadi sulit menentukan keputusan dia nikah, sulit menentukan keputusan kumaha carana lulus dengan baik, kumaha carana mendesain masa depan, kumaha carana dia merancang kehidupan di 1 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang. Ngobrol jeung abi ibu wae jeung emak-emak wae, ngobrol serius saeutik, bae ngabaso heula poho bukan intina mah kan gitu. Jeung lalaki kan dia bisa menggambarkan sesuatu. Nah, umur sadeu lamun geus bobogohan bucin semua maju we Dia sudah diajarkan untuk dominan proteksi daripada eksplorasi. Nah, ini Pak yang selanjutnya nih. Menarik, Pak. Terkait curhat gitu, Pak. Benar. Rata-rata kan curhat itu biasanya seorang anak ke ibu gitu. Betul. Kan, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, kira-kira ada nggak sih sebenarnya peran ayah untuk bisa mendengarkan terkait dengan hal-hal yang ya sebetulnya anak ini ingin menyampaikan gitu. Curhat itu ke ibu boleh, baik. Tapi kalau ke ibu terus
segala lagi kan make teuing menjadi goreng. Mm. Minang teuing, soleh teuing gitu. Terlalu ekstrim kan, ekstrim Mm. kanan kan nggak boleh, ekstrim kiri nggak boleh. Tetep mesti ada keseimbangan. Sama seperti pola curhat itu. Kebanyakan anak kan lebih nyaman curhat ke indung. Mm. Itu tidak salah. Tapi bukan berarti dia harus menafikan curhat ke bapak. Mm. Kenapa? Karena sekali lagi pendekatan bapak itu memiliki secara kodrati, Mm. bapak itu sebagai pendengar setia. Mm. Bahkan di Al-Quran disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwamah itu adalah kemampuan mendengarkan yang luar biasa. Mm. Jadi laki-laki itu kalau dia sedang curhat, ngeriung, Mm. ngobrol, itu pasti eh, satu arah Mm. atau maksimal dua arah. Ngobrol, ngobrol, Mm. ngobrol berhenti, baru ngobrol lagi. Si A ngobrol berhenti, ngobrol lagi. Tapi pola curhat dengan ibu-ibu kan gak beda. Mm. Ibu kan dari berbagai arah kan ngobrol kan Betul. itu can beres temal deui. Mm. Temal deui kan gitu. Ya ngobrol ke anu temal ke ieu. Oh, temal. Ah. Sini temal bahkan fokus topik obrolan teh itu ngomong kenaon kan gitu. Karena saling Yes. bersaut-saut kan gitu. Mm. Sedangkan pola komunikasi Bapak kan itu pola komunikasi yang saling mendengarkan. Pola Mm. komunikasi laki-laki itu saling Mm. mendengarkan. Tidak ada omongan-omongan yang terlalu sering dipotong atau bahkan saya ngomong jangan ngomong atau mungkin bapak-bapak Ya. ibu-ibu mah sangat mungkin itu teh gitu. Mm. Saya ngomong jangan ngomong wow dua anak ngobrol gak ada yang mendengarkan kan gitu. Maka kan di sini kita memiliki pola Mm. komunikasi. Kalau komunikasi satu arah saja, saya ngobrol dari jidan jadi jidan, itu bukan komunikasi namanya. Itu khutbah namanya. Mm. Itu satu Mm. arah kan gitu ya. Mm. Kalau dua arah baru namanya komunikasi. Komunikasi. Kalau dari berbagai arah namanya gibah gitu. Itu dia kita mau. Oh, gitu. Nah, dengan bapak itu sangat 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 apa memberikan solusi. Kenapa? Sekalipun dia tidak ngomong, Mm. dia cukup mendengarkan. Itu bagi orang yang curhat itu merasa setengah dari masalahnya sudah selesai. Karena didengarkan, Mm. diseksama, disimak secara seksama itu bapak. Oh gitu. Jadi kumaha apa? Bingung. Walaupun ayah jawaban bingung sih gitu, tapi setidaknya anak itu merasa bahwa curhat itu penting loh. Mm. Coba curhat ke ibu. Mana ke ibu, da matak oge. Cuma kan gitu. Cek ibu ge, cek mama ge. Kan itu yang beda. Bapak kan sebelum anaknya selesai curhat, Mm. dia pantang motong ya itu. Secara naluri bapak. Kalau mun aya bapak-bapak anu sok motongan curhatnya, bapak-bapak solihah deui wae Mm. gitu. Bapak-bapak yang tidak tidak belajar bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain kan. Nah kan komunikasi mah tadi komunikasi bapak itu tidak mungkin dia motong mencela obrolan orang secara naluri gitu. Bapak mah deh kene tak kene kasih argumen kene kasih argumen tidak mungkin hamur kata oh, Mm. gitu. Yes. Kira-kira nih Pak, gimana? Kan curhat ke ibu juga penting, Hmm, ke ayah penting, ke bapak betul. juga penting. Nah, kira-kira gimana cara supaya kita betul-betul selektif gitu Pak, yang Hmm, harus dicurhatin ke ibu apa, yang harus diobrolin ke ayah apa gitu Pak, hmm. terkait dengan hal apa gitu Pak, Nah, kira-kira. spesifik. Nah, Spesifikasinya. kalau dengan ibu, bagusnya itu hal-hal yang sifatnya ekspektasi, Oh. sifatnya cita-cita, Hmm. target, capaian. Karena ibu itu salah satunya dia memiliki intuisi. Kelebihan dari Allah, Hmm. pilih nu alus. Mah abi teh hoyong nikah ka ieu ieu awewe cikuma alusna. Anda jangan lagi melanjutkan jodoh ketika ibu ngomong, cukup dengan kalimat anu sudah paham. Kode itu kumaha aa we. Itu artinya dia setuju. Oh. Gitu. Pintar-pintarlah menangkap kode itu dari seorang ibu gitu. Karena bahasa ibu itu kan tadi di podcast-podcast yang lalu itu mungkin bahasa bahasa konkret, ini selalu bahasa abstrak gitu. Hmm.
bahasa-bahasa yang menuntut kita lebih cerdas menangkap itu. Maka lamun curhat ka ibu mah berkaitan dengan ekspektasi, berkaitan dengan cita-cita, target, pilihan pilihan jodoh, pilihan pekerjaan. Nah, masalah sebaiknya itu dengan Bapak. Masalah dengan Bapak. Ketika Anda memiliki kendala dari sisi ekspektasi itu, Anda memiliki kendala dari target itu, sebaiknya, bukan salahnya, sebaiknya curhatnya ke Bapak. Karena Bapak itu akan mengajarkan sisi maskulin pada anaknya. Kalau ibu ketika dicurhatkan masalah, kalah kenapa masalah? Kan gitu. Aduh sedih budak hampura mama. Lain minta hampura mama. Tapi minta solusi pan orang teh kan gitu. Nah, maka tadi bener, pintar pertanyaannya. Gimana? Nah, hal sifat ekspektasi tanya ke ibu. Target. Mah jodoh iya pantas tuh cik mama kira-kira cik pernah mama imah kira imah alus wah iya tak ibu bocah masa depan futuristik ibu mah gitu. Nah, namun bapak-bapak bisa dengan kendala-kendala terkait kehidupan. Dia akan memberikan pertimbangan-pertimbangan logis. Dia akan memberikan gambaran-gambaran logis. Nah, begitu dia karena kemampuan bapak itu selain dia mendengarkan kan kedua, tidak pantang menjustifikasi, pantang menghakimi bapak mah gitu ka budak sebelum dia mendengarkan semua. Nah, begitu maneh teh oh gitu, oh nyoba ya gitu mah. Naon alasanna? Kan selalu nanya itu. Nah, itu mah kan sebagai alasan unggul kayak ngomong mah abi teh sebenarnya boga masalah. Masalah naon? Kan juga interogasi kan depan pengguna. Gitu. Dan itu berlaku bagi anak-anak laki-laki Maupun dan perempuan. perempuan. Gitu. Karena kan masalah mah tidak hanya bisa selesai dengan feeling, bro. Masalah itu hanya selesai dengan uraian-uraian logika. Masalah itu hanya selesai dengan cara berpikir anu sistematis, mengurai di mana akar masalahnya, di mana akar penyakitnya. Kadang-kadang lamun ngomong ngobrol ke masalah, terbenang karena akarnya teh gitu, hanya di permukaan gitu. Gitu. Jadi bapak mah kebenang karena handap-handap teh gitu. Oh, intina masalah teh dia ieu masalah teh ieu. Oh, ente paingan kieu da geuning maneh mah. Ulin nya si ieu atuh ganti tempat gaul. Ibu mah kalau kaleweh teh heula teh gitu. Batan solusi teh gitu. Ya kieu. Tapi susah Pak ya Hmm. bagi bapak-bapak untuk bisa sampai pada titik itu gitu. Dan Perlu dilatih dan banyak belajar. Serius. Apalagi kalau tiba-tiba loncat budaknya dia menyadari ketika anaknya sudah dewasa terus menyimpang. Nah kawayana balik titik nol. Balik deui ti bonding dia ketika tahu anaknya sudah mulai menyimpang dari rel yang seharusnya misalnya dia tidak bisa ujung-ujung langsung nasehati. Dia bonding dulu, diajak motor-motoran duaan, diajak ngobrol duaan, diajak main kemana duaan, hiking, camping kemana lah. Dia ikut hobinya anak, dia ikut munte istilah nama sare duaan nih bapak di budakna gitu. Balik ke nol, ke titik nol ketika dia masih bayi. Sedangkan pada waktu itu anak-anak bujang geus mung sare jeung bapana. Coba. Mata daripada engke nyimpang, mending ti ayeuna. Sebab ketika kita alfa di kehadiran 0 sampai 14 tahun itu rasanya tuh ketika dia sudah balik. Budak nyengkong, egois, gede amal, penuh amarah. Itu dari kealfaan bapak yang tidak hadir dari 0 sampai 14 tahun. Gitu. Ya rata-rata apa masalah yang utamanya apa gitu Pak Nanti. sampai ke ya bapak-bapak sulit gitu untuk bisa curhat sama anak gitu. Bener. Satu, mindset. Mindset bapak bahwa bapak itu yang apa hukum. Mindset atau mindset dari Indonesia mah gitu. Budaya patriarki itu. Yang kedua, dari sisi luka pengasuhan. Da baheula ge bapak urang kitu. Urang kieu nya geus we ge baheula gitu. Tiga, qanaat bil jahal. Qanaah tina kebodohan gitu. Qanaah karena teu bisa, cukup teu bisa we naon teh hayang diajar. Cukup ku da kumaha deui atuh geus we ka pasantrenkeun kumaha deui. Apakah pesantren jadi tempat terbaik untuk membongkar semua semua kenakalan anak? Enggak. Perlu bidan tahu bahwa kenakalan itu adalah curhatan hati, keluhan masalah, masalah jiwa yang tidak
ketemu pada siapa dia harus ngobrol, yang tidak ketemu tempat mana yang aman untuk saya bicara, yang tidak ketemu di mana saya menyimpan keluh kesah itu, yang tidak ketemu pada solusi itu kena kalah. Namun aya budak rebang mah berarti keluh kesah hate anu jero anu teu kebuka. Lamun sideuketan mah gue ieu tuh. Sabangor-bangorna budaknya hatena saya keneh. Makan sabangor-bangorna bapanya hatena mah saya keneh gitu. Maka ngomongan bapaknya ke budak, ngomongan budaknya ke bapak itu. Saling kaitan Kaitan. Budak mitoha ke bapana geus saluruh apa gitu. sahabat gitu lah. Budak pernah kan istri misalkan Oh, gitu. Jadi nanti kan punya anak itu sudah nikah itu langsung punya anak mitoha. Gitu. makasih Pak. Siap. Udah malamnya. Udah setengah jam, Coach. Udah. Wah, daging semua nih. Hmm. Mudah-mudahan teman-teman bapak semuanya jadi lebih siap ya Betul. setelah mendengarkan apa yang sudah tadi disampaikan, dan mudah-mudahan tidak ada alasan lagi untuk menjadi bapak